Selamat siang suster, perkenalkan nama saya Fatin Theopanenunguran, NIM 03 2019 025 Nors 2A. Baiklah suster, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan BPH. Yang pertama adalah definisi dari benigna prostat hiperplansia ataupun BPH. BPH merupakan istilah histopatologi yang digunakan untuk menggambarkan adanya pembesaran prostat. Penderita yang mengalami BPH biasanya mengalami hambatan pada uretra di dekat pintu masuk kantung kemih, seolah-olah tercekik. Karena itu, secara otomatis pengeluaran air seni terganggu. BPH merupakan masalah serius yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas hidup pada pria usia lanjut. Berbagai gejala BPH seperti LUTS dapat menyebabkan disfungsi ereksi dan masalah ejakulasi. Pria dengan LUTS yang berat akan mengalami penurunan libido, kesulitan mempertahankan ereksi, dan tingkat kepuasan seksual akan menurun. Prostat terletak antara tulang kemaluan dan dubur, mengelilingi saluran uretra pada pintu saluran yang masuk ke kantung kemih. Ketika urin keluar dari kantung kemih, akan melewati saluran di mana dalam kelenjar prostat. Selanjutnya adalah etiologi dari benigna prostat hiperplansia ataupun BPH. Penyebab kasus hiperplansia prostat belum diketahui secara pasti. Beberapa hipotesis mengatakan bahwa gangguan ini akan kaitannya dengan peningkatan kadar DHT dan proses penuaan. Hipotesis sebagai penyebab timbulnya hiperplansia prostat adalah yang pertama, adanya perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut. Yang kedua adalah peran faktor pertumbuhan sebagai pemicu pertumbuhan stroma kelenjar prostat. Ketiga adalah meningkatkannya lama hidup sel prostat karena kekurangan sel mati. Yang selanjutnya adalah terus sel stem menerangkan bahwa terjadinya proliferasi abnormal sel stem sehingga menyebabkan produksi menjadi berlebih. Patofisiologi BPH. Menurut Wijaya dan Putri tahun 2013 menyatakan bahwa pembesaran prostat terjadi secara perlahan-lahan pada traktus urinarius. Terjadi perlahan-lahan pada tahap awal terjadi pembesaran prostat. Leher vesikal kemudian destruksor mengatakan dengan kontraksi lebih kuat. Sebagai akibatnya, serat destruksor akan menjadi lebih tebal dan penonjolan serat destruksor ke dalam mukosa buli-buli akan terlihat sebagai balok-balok yang tampai ataupun transbekulasi. Jika dilihat dari dalam vesika dengan sitoskopi, mukosa vesika akan menerobos keluar dari antara serat destruksor sehingga terbentuk tonjolan apabila besar dinamakan diverkel. Fase penebalan di restor adalah fase kompensasi yang apabila berlanjut, detrusor akan menjadi lebih lelah dan akhirnya akan mengalami dekompensasi yang tidak mampu lagi untuk kontraksi, sehingga terjadi deterensi urin total yang berlanjut pada hidrofosis dan disfungsi saluran kemih atas. Kita masuk kepada tanda dan gejala BPH. Yang pertama adalah gejala obstruktif, yaitu yang pertama esintensi, intermitensi, terminal dribbling, pancaran lemah, rasa tidak puas. Yang kedua adalah gejala iritasi, urgensi, frekuensi, dan disureh. Kita masuk ke pemeriksaan diagnostik dari klien dengan BPH. Yang pertama adalah sedimen urin diperiksa untuk mencari kemungkinan adanya proses infeksi ataupun inflamasi pada alur kemih. Yang kedua adalah pemeriksaan fal atau ginjal untuk mengetahui kemungkinan adanya penyulitan yang mengenai saluran kemih atas. Yang ketiga adalah pemeriksaan kadar gula darah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyakit diabetes mellitus yang dapat menimbulkan kelainan saraf pada buli-buli.
Yang keempat adalah colok dubur, yaitu pemeriksaan keadaan tonus sphincter anus, mukosa rektum, kelainan dari benjolan dalam rektum dan prostat. Yang kelima adalah ultrasonografi ataupun USG, bertujuan untuk memeriksa konsistensi, volume besar prostat, dan keadaan buli-buli termasuk residu urin. Pemeriksaan IVP ataupun pilografi intravena digunakan untuk melihat fungsi ereksi ginjal dan adanya hidrodefrosis. Yang ketujuh adalah pemeriksaan panendoskop, bertujuan untuk mengetahui keadaan uretra dan buli-buli. Dapat menyebabkan reflux vesiko-uretra, hidroureter, hidronefrosis, dan gagal ginjal. Kedua adalah proses kerusakan ginjal dipercepat bila terjadinya infeksi pada waktu miksi. Yang ketiga adalah hernia ataupun hemoroid. Yang keempat adalah karena selalu terdapat sisa urin sehingga menyebabkan kantung batu kencing. Yang kelima adalah hematuria. Yang terakhir adalah sintetis dan pyelonephritis. Penanganan dan prognosis. Penanganan BPH dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain watchful waiting, medikamentosa, dan tindakan pembedahan. Transcultural resection prostate ataupun TURP menjadi salah satu tindakan pembedahan yang paling umum dan sering dilakukan untuk mengatasi pembesaran prostat. Prosedur yang dilakukan dengan bantuan alat yang disebut resectroscope ini bertujuan untuk menurunkan tekanan pada kandung kemih dengan cara menghilangkan kelebihan jaringan prostat. TURP menjadi pilihan utama pembedahan karena lebih efektif untuk menghilangkan gejala dengan cepat dibandingkan dengan penggunaan obat-obat. Baiklah, kesimpulan yang saya ambil dari materi ini adalah benign prostatic hyperplasia ataupun BPH atau hiperplasia prostat jinak didefinisikan sebagai proliferasi sel stoma prostat yang menyebabkan kelenjar prostat membesar. Prostat yang membesar menyebabkan penekanan pada uretra, pars prostat, dan mengganggu aliran urin dari kandung kemih. Resistensi aliran urin dapat menyebabkan gejala-gejala seperti sering berkemih, urgensi berkemih pada malam hari, berkemih terputus-putus, pancaran urin melemah, dan menunggu lama untuk berkemih. Terima kasih. Demikianlah hasil materi yang saya simpulkan. Terima kasih, Siang Suster. Terima kasih.